Ada lagi nih yang pengen pendek tapi nggak tipis. Kayak gimana sih? Ya kayak gitu. Pokoknya simak aja ya. Simak sampai habis, oke? Halo, gue udah dipakai Y, bukan pakai E. Halo teman-teman, apa kabar kalian di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Karena di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong rambut. Ya, motong rambut lagi. Ya memang channel gue ini ya channel potong rambut. Jadi gue men-sharing bagaimana kegiatan gue sehari-hari, yaitu motong rambut. Oke, siap ya? Sudah siap? Siap? Oke, jadi kali ini gue motongin lagi customer gue yang pengen pendek tapi nggak tipis. Ya, gue sebut trim. Akhirnya gue sebut trim, bukan long trim ya. Kalau long trim itu indikasinya, menurut gue indikasinya adalah rambut bagian samping masih menyentuh telinga. Tapi kali ini dia nggak tipis tapi udah nggak nyentuh telinga, pendek tapi nggak tipis. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi gue sebut trim. Oke, seperti biasa. Seperti biasa, langkah pertama gue pakai teknik clipper overcomb teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru gabung nih, mungkin kalian perlu cek video-video gue sebelumnya. Dan mungkin gue nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik apa? Mengetik tombol like dan subscribe. Oke? Ya, bener. Iya. Jadi lanjut aja ya ke tahap berikutnya. Jadi sebelumnya tadi udah gue trim rambut bagian sisi kanan, dan sekarang gue akan lanjut trim rambut di sisi kiri. Pokoknya seminimal mungkin tapi sudah tidak menyentuh telinga. Oke, kayak gitu. Sependek mungkin, bukan sependek mungkin, sepanjang mungkin tapi patokannya nggak nempel telinga. Makanya gue sebut trim, karena customer gue memang pengennya pendek tapi nggak tipis. Kayak gitu. Kayak gimana dong? Ya udah, ini modelnya trim. Nah kayak gitu ya. Masih clipper overcomb di sisi sebelah kiri, karena sebelumnya clipper overcomb juga di sisi sebelah kanan. Oke, patokannya adalah sepanjang mungkin tapi tidak menyentuh telinga. Nice, kayak gitu ya. Kayaknya gue nemu rumus baru nih. Nah kayak gitu. Dan barusan gue pakai guard nomor 2, hanya seperlunya aja supaya ada sedikit gradasi di bagian samping dan belakangnya. Oke. Dan gue outline di situ langsung pakai super taper gue di bagian sisi-sisinya, outline. Nah kalian bisa lihat itu di belakang telinga sudah sudah lurus kayak gitu ya. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Nah langkah berikutnya gue ngerapin rambut bagian atasnya. Ya perlunya aja. Patokannya apa? Patokannya adalah yang gue potong tadi pakai clipper overcomb. Bisa disebut juga baseline. Ini masih bisa disebut baseline atau garis dasar, karena garis dasar itu adalah patokan rambut bawah dan rambut atas. Jadi sepanjang apa? Sepanjang baseline. Baseline itu yang gue potong pakai teknik clipper overcomb tadi ya teman-teman. Oke, jadi rambut bagian atas hanya sepanjang baseline atau garis dasar. Dan setelah gue potong sama panjang, sekarang gue buat layer. Nah kalau gue potong kayak gitu nanti jatuhnya akan layer teman-teman. Di trap ya, mungkin bahasanya trap mungkin ya, atau apalah. Yaitu di trap pokoknya, supaya layer. Oke, gue masih semangat kali ini karena gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue memotong rambut dengan gaya seperti itu tadi, trim. Jadi barusan gue potong rambut sisi kanan atas, dan sekarang lanjut ke sisi kiri atas. Mungkin masih terlihat di sisi kanan. Santai teman-teman, karena ini pantulan dari kaca. Kameranya gue taruh menghadap kaca, makanya kebalikannya. Jadi ini di sisi sebelah kiri teman-teman. Sama seperti tadi. Jadi gue section dulu dari pojok depan menyilang ke pojok belakang. Sectionnya kayak gitu ya. Nah kayak gitu tuh. Oke. Dan gue potong sama panjang dengan baseline. Baseline itu yang
tadi gue buat pakai teknik clipper overcomb. Setelah itu gue kumpulkan ke tengah untuk mengontrol panjang rambut bagian atas supaya sisi kanan dan kiri sama panjang, dan tentunya ya sedikit-sedikit dirapikan di outline ya pakai gunting kali ini. Abangnya ngantuk kayaknya. Oke, selesai. Belum dong. Maksudnya selesai memotong rambut bagian atas dengan gunting biasa. Nyebutnya gunting biasa ya. Dan gue keringin. Supaya apa sih dikeringin? Ya itu supaya gue tahu karakter rambut aslinya. Pertama itu. Kedua, supaya gue tahu alur rambutnya. Gimana cara tahu alur rambutnya? Ada usar-usar di situ. Jadi alurnya ngikutin arah usar-usar. Emang harus ya styling ngikutin arah usar-usar? Nggak harus, tapi kalau kita ngikutin alurnya itu akan lebih mudah. Tapi untuk rambut yang tipis ya, itu akan lepek kalau ngikutin alurnya. Nah, jadi untuk rambut yang tipis yang pengen bervolume, boleh tuh stylingnya ngelawan alurnya. Mungkin itu tipsnya ya. Oke, lanjut aja. Nah, ini sih dikit-dikit aja lah. Cungkil-cungkil rambut bagian belakang supaya tampak natural tapi nggak panjang, nggak nempel kerah. Kayak gitu, seperlunya aja. Karena gue pengen ada sedikit gradasi di bagian cambang dan bagian belakangnya, teman-teman. Dan gue menghaluskan transisi rambut atas dan rambut bawah kayak ini ya, sambil crochet pakai teknik clipper overcomb. Dan atasnya akan gua sasak. Nah, kayak gitu. Ingat, hanya di bagian ujungnya. Kenapa sih gua nyasaknya pas rambut kering? Ya, tepat sekali. Pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa gua harus nyasaknya pas kering? Jadi waktu rambut kering dan disasak, gua akan tahu seberapa perlu gua nyasaknya. Karena saat rambut kering itu akan tampak langsung pas setelah disasak. Kalau kita kebanyakan nyasaknya, pas kondisi kering akan grepes lah ya. Makanya gue pilih kondisi kering, gue sasak, tapi hanya di bagian ujungnya. Mungkin kalau memang terlalu tebal, boleh gue ambil di pertengahan rambut atau cenderung ke bawah. Tujuannya untuk mengurangi volumenya. Tapi hanya di bagian-bagian tertentu aja. Yang kalau disisir itu ketumpuk, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kalian paham apa yang gue maksud. Dan kalau memang gak paham, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, udah jadi nih kayak gini. Abis ini, oke, mantap. Abis ini gue cuci, teman-teman. Abis cuci, lanjut di styling. Nah, kayak gitu. Oke, kayaknya memang gak perlu gue tampilkan lah ya waktu nyuci, karena ya teman-teman pasti paham lah bagaimana caranya mencuci rambut. Tapi mungkin nanti kalau memang gak ada ide gak ada ide lagi, gue akan buat video tentang cara gue mencuci ya. Mungkin seru kali ya. Oke, udah gue cuci, kali ini tinggal gue styling. Bagaimana cara stylingnya? Kayak di awal tadi gue keringin. Ya benar, gue tinggal mengikuti alur rambutnya kayak gitu. Tapi sebelum gue styling pakai sisir rollnya, ya gue keringkan dulu agak kering. Nah kayak gitu, pakai tangan gue freehand blow dry. Nah kayak gitu sambil nyari arah usar-usarnya. Nah gitu, makanya gue mulainya dari tengah, teman-teman, kayak gitu. Jadi gue mulai dari tengah, gue sisir ke depan. Saat disisir ke depan itu akan tampak seratnya. Nah jadi gue tinggal belah serat tersebut. Misahinnya pakai sisir bulat pun bisa, kalau memang udah ngikutin alur naturalnya. Oke, kayak gitu. Tinggal gue arahkan anginnya ngikutin alur rambutnya. Dan sedikit improvisasi sedikit supaya lebih berbentuk apa yang gue inginkan.
Nah, karena bagian sampingnya nanti akan gue bagian sampingnya akan gue buat slick ya, tapi gue produknya pakai clay kali ini. Karena kebetulan customer gue kali ini memang bawa produk sendiri, jadi aplikasi produknya pakai produk dia. Oke, sudah hampir selesai. Nah, kayak gitu. Mungkin bisa gue sebut modelnya side part pompadour and trim. Jadi bagian samping dan belakangnya gue trim, bagian atasnya gue styling pompadour. Nah, kayak gitu teman-teman. Potongan rambutnya trim, tapi tatanan rambutnya side part pompadour. Jadi di situ perbedaannya haircut dan hairstyle ya teman-teman. Potongan rambut dan tatanan rambut. Jadi potongan rambutnya trim, tatanan rambutnya side part pompadour. Nah, oke, kayak gitu. Dan cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan, dan mungkin pasti banyak yang kurang dari gue. Silakan berikan ide, kritik, dan saran di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Ngulang-ngulang terus ya. Pokoknya ya kayak biasa lah ya. Bye.